Hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan judul Saya Lebih Kuat Dari Yang Saya Pikirkan. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Saya lebih kuat. Sekali lagi sambil tepuk dada saudara dengan keras. 1, 2, 3. Saya lebih kuat dari yang saya pikirkan. Kasih tahu kanan kiri, kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Saudara, ini salah satu kalimat yang saya suka katakan kepada diri saya. Karena tidak bisa dipungkiri, seringkali sebagai manusia kita bisa jatuh lemah. Setuju dengan saya? Sebagai manusia kadang-kadang kita gak kuat dengan segala keadaan yang ada di dunia ini. Tetapi firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa roh di dalam kita lebih apa saudara? Lebih besar, lebih kuat, stronger, bigger, mightier. Lebih dahsyat, lebih hebat dari semua yang ada di dalam dunia ini. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara bersama dengan Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi saudara menghadapi hutang, bagi saudara menghadapi rumah tangga yang sedang berantakan. Mungkin saudara berkata, Pastor gak ada jalan lagi. Pastor gak ada kekuatan untuk saya bisa pertahankan ini lagi. Kau lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Sebab Tuhan ada di dalam diri kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Apa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama yaitu pengharapan. Yang kedua, dia sudah berikan kita kekuatan damai sejahtera. Dia sudah memberikan kita kekuatan orang Kristen punya sukacita dari surga. Karena itu saya heran kok ada orang Kristen yang kehilangan pengharapan. Padahal Tuhan sudah memberikan kita pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dikatakan sebab roh di dalam kamu lebih besar daripada apa Bapak Ibu Saudara? Roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa kita seringkali gak sadar akan kekuatan kita? Karena roh di dalam dunia ini yang disebut oleh Yohanes tidak pernah berhenti bekerja. Pastor, roh di dalam dunia ini apa? Yang pertama saya tunjukkan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Apa yang berusaha untuk membuat kita dan mencuri kekuatan itu? Coba 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Yang pertama, apa roh di dalam dunia ini yang sering mencuri kekuatan kita, yang membuat kita lupa dengan kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu yang pertama, yaitu roh pencobaan. Ulangin sama-sama dengan saya, Pak Saudara. Roh pencobaan. Dikatakan, disimpulkan oleh Yohanes, pencobaan yang kita alami setiap hari adalah yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga, sama-sama katakan apa saudara? Kesombongan hidup, yaitu gengsi. Kita seringkali kalah dengan keinginan daging kita. Kita udah punya, kita udah diberkati, tetap gak pernah cukup. Kita sudah diberkati Tuhan, tetap gak pernah puas. Gengsi. Nah, saya mau katakan kepada saudara, yang paling mahal itu gengsi. Hati-hati dengan gengsi. Kita kalah dengan itu. Dan memang gak bisa dipungkiri, kita kalah. Dan setiap kali kita jatuh di dalam 3 hal ini. Roh pencobaan itu membuat saudara berpikir, lihat. Kamu bukan anak Tuhan sesungguhnya. Kamu gak layak. Kamu tuh berdosa. Tuhan gak sayang sama kamu. Sehingga kita gak pernah merasa kuat. Karena dicobain terus. Saudara sering merasa seperti itu. Kita merasa dan kita berdoa, Tuhan, aku mau lebih sabar. Tapi tiba-tiba saat kita berdoa mau lebih sabar, tiba-tiba makin digoda. Kadang-kadang kita doa, Tuhan, saya mau bertobat. Saya nyetirnya ini gak benar. Tapi saat saudara berdoa seperti itu, semakin banyak godaan untuk saudara marah. Setuju dengan saya? Saat saudara mau bertobat, saudara mau berkata, aku damai, aku gak boleh melakukan dosa lagi. Aku gak mau lagi jatuh dalam dosa perselingkuhan. Tapi saat saudara berdoa seperti itu, apa? Saudara makin digoda. Dan iblis gak akan pernah berhenti menggoda kita. Dan seringkali kita jadi berhenti untuk mau berusaha jadi lebih baik. Kita jadi berhenti untuk mau bertobat karena kita selalu kalah dengan roh yang pertama di dalam dunia ini, yaitu roh apa saudara? Godaan. Dan yang kedua yang lebih parah, Wahyu 12 ayat yang ke-10. Coba lihat, Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Apa roh yang sering
menyerang kita. Roh yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata. Sama-sama dengan saya katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah, apa Bapak Ibu Saudara? Stop di sini. Ini yang kedua. Roh yang ada di dalam dunia ini. Yang nanti akan dikalahkan pada akhir zaman. Tapi sedang bekerja hari ini. Yang pertama roh godaan. Yang kedua roh penuduhan. Ulangin sama-sama dengan saya, roh apa saudara? Iblis punya title, dia bukan cuma tempter. Not just a temptress. Tetapi dia juga pendakwa, the accuser. Dia adalah roh penuduh. Kalau kita sudah jatuh dalam godaan, dan kita kalah dengan godaan, iblis gak berhenti di situ. Iblis akan mengirim roh intimidasi. Dia akan kirim roh penuduhan untuk membuat saudara merasa saudara ini gak layak. Membuat saudara merasa saudara ini gak ada artinya. Karena itu kita lemah. Kenapa dituduh terus? Ada di sini yang sering dituduh sama iblis. Ada di sini yang sedang didakwa sama iblis. Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan pun, saya sebagai pastor, sebagai gembala pun. Iblis juga gak pernah berhenti menyerang saya. Karena sebutannya adalah pendakwa, tugasnya setiap hari adalah mendakwa. Iblis gak pernah berhenti mencari celah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dia menuduh kita. Lihat kan? Jatuh lagi kan? Lihat kan? Dosa lagi kan? Lihat kan? Mana Tuhan sayang sama orang seperti kamu. Mana Tuhan peduli dengan orang seperti kamu. Dan itulah roh yang ada di dalam dunia ini. Setiap hari ada suara-suara di dalam benak kita. Yang menuduh kita, mengintimidasi kita. Dan tidak bisa dipungkiri, seringkali roh itu berhasil menghancurkan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya catat kalau setan menyerang kita dari dalam, kita juga harus kalahkan dari mana saudara? Jangan pakai kekuatan yang di luar. Setan gak bisa menyerang kita. Setan tidak bisa membunuh kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan? Karena yang pertama, kita adalah domba yang dikasih. Ulangi sama-sama dengan saya. Kita adalah apa saudara? Kita semua kenapa kuat? Karena kita domba yang sangat dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita memang lemah, kelihatannya memang lemah. Memang kita ini domba, Pak saya ini gak kuat. Pak saya ini lemah. Tapi ingat, ada gembala yaitu Tuhan Yesus yang selalu menjaga saudara dan saya. Tuhan memberikan kita jaminan. Aku ini gembala yang baik. Aku ini gembala yang menjaga. Dia bukan gembala upahan. Tapi dia gembala yang baik. Dia mengenal kita. Saudara jangan merasa Tuhan gak memperhatikan saudara. Karena sebagai gembala, dia selalu mengenal domba-dombanya. Dia tahu kelemahan saudara. Karena itu kalau saudara jatuh dalam pencobaan, dia gak menuduh saudara, dia gak menghukum saudara, tapi dia menggendong saudara. Dan dia mengelus saudara dan berkata, aku mengasihimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang begitu baik seperti itu. Dia kenal kita, dia tahu kita lemah, dia tahu masalah saudara hari ini. Dan yang kedua sebagai gembala yang baik, dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dan yang ketiga, sebagai gembala yang baik, dia mencari kita. Hari ini Tuhan sedang mencari saudara. Dan kalau hari ini saudara hadir di tempat ini, itu karena Tuhan sebagai gembala, dia cari saudara. Dan dia menunggu saudara. Dan dia mau berkata kepada saudara, aku mengasihimu. Ada seseorang di dalam Injil yang gak layak ditolong. Gak berharga semestinya. Seseorang yang pendek. Satu hari di saat Tuhan Yesus sedang berkhotbah, orang pendek ini naik ke atas pohon. Dia gak layak, semua orang gak ada yang mau dekat sama dia. Gak ada orang yang memperhatikan dia. Kalau ada orang yang memperhatikan dia, gak mungkin dia harus naik pohon. Pasti dia permisi. Pasti sampai, apalagi kecil. Kalau kecil itu gampang manuvernya saudara. Tapi gak ada yang peduli sama dia, gak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Kenapa? Dia seorang penjahat. Dia seseorang yang sangat-sangat hina. Dia penipu uang orang, dia korup gitu saudara. Tapi di antara ribuan orang yang dengar Yesus, Tuhan Yesus naik ke atas pohon dan panggil Sakeus.
aku mau menginap di rumahmu. Wow. Sampai seseorang yang hina pun dijaga sama Tuhan. Ditangkap sama Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau yang hina saja ditangkap, apalagi saudara dan saya yang berharga di mata Dia, pasti dijaga, ditangkap, dikasihi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, Lukas 15 ayat 8 sampai 10, secara cepat. Lukas 15 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-10. Ini lanjut saudara, ini langsung nyambung. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan kekuatan yang ada di dalam kita. Dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nah kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, sama-sama dengan saya katakan apa? Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa saudara? Sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang kitalah orang berdosa yang bertobat itu. Karena itu kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Yang kedua, kenapa kita lebih kuat dari yang kita pikirkan? Catat baik-baik. Karena kita adalah dirham yang dihargai. Ulangin, kita adalah apa saudara? Yang pertama, karena kita adalah domba. Kita ini domba. Yang dikasihi, dipelihara, dijaga, dicari, dijaga baik-baik. Kedua, kita adalah dirham yang dihargai. Kita ini dihargai sama Tuhan. Meskipun di mata kita tidak berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Begitu juga hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Saudara adalah dirham yang terhilang itu. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan pernah biarkan iblis berkata engkau gak berharga. Sebab di mata Tuhan engkaulah biji matanya yang dikasih dan dihargai. Kasih tepuk tangan.